Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Pak Rumaya di pertemuan ke-11 untuk PT Epicro. Setelah kita belajar mengenai analisis cost di pertemuan sebelumnya, maka di pertemuan ini kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana perilaku biaya pada perusahaan di pasar persaingan sempurna. Oke, eh, jadi ada dua asumsi yang kita gunakan untuk menganalisis eh, perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna. Pertama, bahwa perusahaan di pasar persaingan sempurna semuanya berusaha untuk memaksimumkan profit. Dan yang kedua, setiap perusahaan dalam pasar ini adalah sebagai price takers, artinya mereka hanya mengambil harga. Mereka tidak bisa membuat harga. Price takers kebalikannya itu price makers. Mereka adalah price takers. Jadi harga itu sudah di taken as given. Mereka hanya mengambil harga seperti apa adanya yang tercipta di pasar tanpa punya kemampuan untuk mengatur harga pasar. Uh, Maksimasi profit, asumsi karena konsekuensi dari asumsi profit maximization, maka uh, setiap perusahaan harus mengelola operasi usahanya dengan seefisien mungkin ya, karena tujuannya adalah maksimasi profit, mencegah adanya pemborosan, baik dari segi spirit pekerja ya kan, dan memilih proses produksi yang paling efisien ya dan seterusnya. Jadi pokoknya sebisa mungkin mencapai efisiensi karena tujuannya ialah mencapai profit maksimum. Oke, yang kedua, membuat kebijakan yang tepat di pasar ya. Jadi membeli input dengan jumlah yang tepat sehingga bisa meminimumkan biaya dan memproduksi pada output yang optimal yang akan bisa memaksimalkan profit. Jadi tadi ya pemilihan jumlah input ya, berapa jumlah input yang akan dibeli ya kan, gimana komposisinya, dan juga berapa output yang akan diproduksi. Itu adalah pilihan yang harus dilakukan di level pasar. Oke, ini adalah ilustrasi di gambar di sebelah kiri. Itu adalah uh, interaksi antara demand dan supply di level industri. Ya, level industri adalah akumulasi dari pemain individu, ya kan. Jadi dalam pasar kompetitif banyak sekali pemain pasar yang berukuran kecil, ya. Nah, tiap perusahaan memproduksi produk yang identik, ya. Jadi sangat kecil, jadi tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Saking kecilnya, jadi bahkan dia bilang atomistik ya, kecil sekali. Ukuran dari tiap-tiap perusahaan tadi dan sebenarnya identik, artinya bahwa satu-satunya yang membedakan uh, antara perusahaan adalah harganya ya. Jadi karena sangat identik produk itu. Nah, jadi setelah di gambar itu, saya kasih mungkin sedikit ilustrasi. Jadi di gambar ini kita lihat di gambar yang sebelah kiri ini adalah interaksi demand dan supply yang kita pelajari kemarin, kita pelajari di sebelum UTS ya. Setelah mencapai equilibrium, harga equilibrium dan harga pasar, setelah dicapai harga pasar itu di A sini ya, ini harga pasarnya, maka harga pasarnya itu begitu dia tercapai terbentuk, maka tiap perusahaan ya akan menghadapi kurva demand seperti ini. Ya, ini yang tadi kan sebelah kiri di level industri ya. Jadi harga itu ditentukan di level industri, harga pasar. Setelah harga pasar terbentuk di level industri, maka tiap perusahaan akan menerima harga yang sama, ya. Jadi kurva demand-nya adalah horizontal untuk tiap perusahaan. Jadi kenapa horizontal? Ini ada juga filosofinya. Jadi yang karena kurva demand ini kan yang sumbu horizontal itu adalah output ya, from output ini adalah harga. Kita lihat di sini dia adalah
elastis sempurna ya, horizontal. Artinya apa? Berapapun jumlah yang diproduksi oleh perusahaan ini itu tidak akan mempengaruhi harga pasar. Mau dia produksi kecil, mau produksi besar, dia nggak bisa mempengaruhi harga pasar, ya kan? Nah, gitu. Jadi jadi perfectly elastic gitu ya. Jadi perfect competitor face completely horizontal demand curve. Jadi dalam pasar yang perfect competition, tiap perusahaan menghadapi completely horizontal demand curve. Demand curve-nya adalah perfectly horizontal, completely horizontal. Jadi pendapatan tambahan ya oleh perusahaan didapatkan dari tambahan unit yang terjual ya. Jadi nggak bisa, maksudnya kan kalau perusahaan bisa dua ya opsinya, mendapatkan kenaikan tambahan pendapatan, menaikkan harga atau menambah jumlah yang dijual. Nah, kalau dalam pasar perfect competition, karena si perusahaan tidak bisa mengaruhi harga pasar, jadi satu-satunya yang bisa dipengaruhi ialah kalau mau menambah pendapatan revenue ialah meningkatkan penjualan karena harganya sudah fix ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tabel mengenai pengambilan keputusan dari suatu perusahaan yang beroperasi di pasar yang perfectly kompetitif ya. Jadi competitive firm, perusahaan yang kompetitif ya. Jadi kolom 1 adalah kuantitas ya. Ini kolom 1 dia adalah kuantitas. Dia dari 0 sampai 1000, 2000 naiknya 1000 ya. Gitu. Terus yang nomor 2 adalah total cost ya, total cost. Nomor 3 marginal cost. Marginal cost ya, nomor 4 average cost, 5 price, 6 total revenue, dan 7 profit. Kita bahas satu persatu ya. Jadi sudah bahas quantity, sekarang total cost ya. Total cost ini di sini seperti kita belajar kemarin, total cost adalah ada dua komponen dari cost, ada fixed cost, ada variable cost. Tapi di sini jadikan satu ya, jadi total cost semuanya. Nah, kemudian ada marginal cost. Marginal cost kalau Anda ingat kemarin adalah delta dari total cost dibagi sama delta Q atau output. Jadi berapa pertambahan cost yang muncul akibat pertambahan satu unit output ya. Ini apa namanya di sebelah ini ya. Jadi ini adalah seperti ini cara menghitungnya ya. Jadi dikurangi yang ini 27, jadi ini 85 dikurangi 55 jadinya adalah 30 ya kan, 30 dibagi 1000 ini adalah 3000 ya per unit. Oke, ini something wrong with this. Iya, jadi 30 harusnya, ini kok 27 ya. Harusnya kan ini 30 unit ya. Cost per unit MC. Oke, I don't know why it's 27. Tapi itu prinsipnya ya. Jadi dia harusnya dibagi sama 1000 harusnya ini. Ini kenapa kok jadinya 27 ya? 85 dikurangi 55, 3000 kan? 3000 dibagi 1000 ini 30. Cost per unit MC-nya 27. Oke, ya, ini saya tahu lagi ya. Ini kayak yang bawahnya gitu kan, total cost ini adalah oke. Nanti saya skip dulu aja, bentar. Jadi ini sekarang ini average cost. Average cost adalah berapa, kalau AC adalah AC itu rumusnya adalah TC dibagi sama Q, quantity, ya kan, dibagi sama quantity. Nah, di sini yang pertama, yang di sini kan ini 85.000 ya kan, TC-nya, quantity-nya 1000. Jadi 85 dibagi 1000, jadi 85 average cost-nya ya. Price-nya di sini pasar perfect competition, jadi semua sama 40 terus, nggak ada perubahan ya. Total revenue TR adalah pendapatan adalah berapa yang dijual dikalikan harga kan, as simple as that. Jadi berapa di sini yang terjual, kuantitinya anggap ini yang diproduksi sama dengan yang terjual ya. 1000 dikalikan sama price-nya 40. Jadi 40 kali 1000 40.000. Sama juga di bawahnya ini kan 2000 kan.
2.000 I-nya dikalikan 40. Jadinya 80.000 ya kan? 80.000 ini ya. Itu ngitung TR. Nah, sekarang profit adalah TR dikurangi sama TC ya. Profit adalah pendapatan dikurangi sama biaya. Ini profitnya 40.000, cost-nya adalah 85.000. Jadinya minus ya, minus 45.000. Di sini 80.000 dikurangi sama 110 ya kan? Jadinya 30.000 minus ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita lihat bahwa kita ternyata profitnya ini negatif, kemudian mencapai normal profit ya, nol di sini. Profitnya 0 ya. Profit 0 terjadi ketika apa? Ketika MC ya sama dengan AC ya. MC sama dengan price 40 sama dengan AC juga 40. Ya. Jadi maksimum profit ya dalam pasar apa namanya? Persaingan sempurna itu terjadi ketika MC sama dengan price, marginal cost sama dengan price. Tapi dalam pasar persaingan sempurna berlaku P sama dengan AR sama dengan MR. Ya, jadi profitnya adalah zero atau normal profit. Oke, mungkin sekarang saya share dulu mengapa seperti itu logikanya. Ini dibahas nggak sebenarnya? Nggak dibahas. Oke, saya bahas dulu ya, ini yang penting nih. Oke, saya bahas dulu mengapa seperti itu muncul seperti itu. Saya mau share screen dulu, whiteboard. Oke ya, sekarang kenapa seperti itu terjadi? Kita lihat yang pertama. Jadi aturannya adalah P. Nah, pertama, mengapa di pasar persaingan sempurna P dibilang P sama dengan AR, ya kan? Sama dengan MR. Mengapa ini terjadi? Oke, first thing first, P itu kan adalah harga ya. Harga itu adalah ya berapa sih per unit barang itu dijual berapa harganya kan itu kan price. Nah, itu kalau AR ya, AR itu adalah TR dibagi sama P. Sorry, kok P sih? Total revenue. AR adalah average revenue. Kalau average cost itu kan berapa biaya rata-rata, berapa biaya yang muncul dari berapa biaya memproduksi satu satuan output. Ya, biaya per unitnya berapa. Nah, kalau AR adalah ongkos per unit. Jadi pendapatan per unit. Jadi total revenue dibagi sama Q atau quantity. Itu adalah AR. Ya, berapa pendapatan yang didapat dari satu unit produk. Ya, kalau average cost berapa ya pendapatan yang didapat, berapa biaya memproduksi satu unit output. Makanya kemudian kalau AR ya dikurangi AC ya itu sama dengan cost per profit per average profit, atau mungkin misalnya nggak umum ya, kita kasihnya profit per unit ya, itu adalah ini sama dengan sorry salah, sama dengan profit per unit. Artinya satu unit barang yang kita jualan bolpen ini gitu kan, satu beban ini ya kan, average cost itu berarti berapa sih biaya kan, misalnya ini diproduksi sekali produksi anggap aja 10.000 unit ya kan, terus ini per unitnya berapa sih biaya per unit untuk memproduksi ini, itu adalah average cost. Nah, berapa pendapatan yang didapat perusahaan dari penjualan satu unit ini? Nah, didapat dari berapa sih total TR dibagi Q tadi. TR berapa total revenue yang dapat dibagi sama Q. Jadinya adalah pendapatan yang didapat perusahaan dari penjualan satu unit barang ini ialah harga barang ini sendiri, ya kan? Harga barang sendiri ini memang harganya nanti 300.000 ya. Ini ketika dia satu unit terjual, itu artinya apa? Artinya ialah adalah dari satu unit ini perusahaan mendapatkan per unit ini 300.000. Ya, nah, karena itulah P itu sama dengan AR. P itu sama dengan AR karena tadi
Karena pada prinsipnya harga itu adalah pendapatan. Harga ini buat Anda harga. Anda kalau berapa harganya 300.000 itu buat Anda. Tapi ketika Anda beli ini barang ini 300.000, 300.000-nya itu masuk ke penjual, ke produsen sebagai pendapatan dia, ya kan? Sebagai revenue dia. Ya, makanya itu P sama dengan AR itu berlaku untuk tiap pasar, ya, nggak peduli pasarnya perfect competition atau apa namanya monopoli, itu akan tetap berlaku P sama dengan AR. Jadi nggak unik untuk apa namanya, nggak unik untuk pasar persaingan sempurna. Nah, tapi sekarang kalau AR sama dengan MR, nah ini yang unik untuk pasar persaingan sempurna. Kenapa kok gini? Oke, kembali lagi definisi MR itu apa? MR itu ya, MR itu adalah eh, sama ya, semua MR itu adalah delta. Kalau MC delta TC. Kalau MP produksi delta TP ya. Kalau MR delta TR ya, pertambahan revenue dibagi sama delta dari quantity. Ya, artinya ialah tambahan revenue. Berapa tambahan pendapatan ya? Tambahan pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan dari tambahan 1 unit penjualan. Ya, kalau perusahaan nambah 1 unit produksi, yang di sini produksi sama dengan penjualan ya, asumsinya berapa tambahan pendapatan yang didapat perusahaan, adalah MR. Ya. Nah, jadi kalau perusahaan misalnya ya tadi ya, ini misalnya kalau perusahaan udah produksi misalnya 10.000 unit, terus nambah produksi, menambah penjualan jadi 10.001, ya, berapa tambahan apa namanya pendapatan buat perusahaan. Nah, karena di pasar persaingan sempurna itu harga itu konstan, jadi nggak dipengaruhi oleh produksi, maka tambahan pendapatannya ya sebesar harga barang ini, gitu loh. Jadi karena itulah AR sama dengan MR. Jadi MR sama dengan AR. Jadi tambahan pendapatnya ya berapa harga? Harga dari barang ini itu adalah MR-nya gitu loh. Nah, nanti kalau Anda belajar di pasar persaingan yang nggak sempurna, MR bisa berbeda dengan AR. Kenapa? Karena perusahaan punya kemampuan untuk mempengaruhi harga. Jadi kalau dia memproduksi semakin besar produksi, harga semakin murah, ya kan? Kayak gitu. Jadi tambahan pendapatannya akan beda karena eh, output yang baru akan mendapatkan harga yang baru. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna, karena kurva demand-nya flat, harga berapapun, produksi berapapun, penjualan berapapun harganya sama, maka tambahan 1 unit penjualan atau produksi itu adalah sebesar harga dari barang itu sendiri. Itu kenapa AR sama dengan MR untuk pasar persaingan sempurna. Itu unik ya di pasar. Jadi kalau di pasar lain nggak berlaku. Tapi yang P sama dengan AR itu berlaku untuk semua pasar. Oke, sekarang tadi kenapa kok P sama dengan MC ya? Terus ada P itu sama dengan AC tadi kan? Itu P sama dengan MC, sorry. P sama dengan MC. Di pasar persaingan sempurna itu profit maksimum terjadi ketika P sama dengan MC. Nah, mengapa seperti itu? Oke, sekarang gini dulu. Aturannya sebenarnya, aturan umumnya itu adalah uh, maximum profit itu terjadi ketika MR sama dengan MC. Ya, MR sama dengan MC, itulah aturan umumnya. Nah, gimana logikanya? Kenapa kok MR sama dengan MC? Oke, gini ya. Oke, jadi berangkat dari konsep profit dulu. Profit, ya ini profit itu sebenarnya gini ya, kalau dalam ekonomi mikro, profit itu adalah bentuk P gini. Profit itu adalah total revenue dikurangi sama total cost. Ini konsepnya profit dulu. Nah, semua perusahaan mau memaksimasi profit. Ya kan, mau memaksimasi profit. Oke. Nah, oke. TR, ini ada TR, ada TC, ya kan? Nah, itu adalah profit. Nah, ini semua TR itu adalah fungsi dari key, ya, fungsi dari output.
Nah, TC juga fungsi dari output juga. Ya. Nah, artinya apa? Ada behavior, ada perilaku dari total revenue, ya kan? Nah, ketika total revenue itu ditambah, ya kan? Ketika dia ini ada penambahan produksi, nah TR sama TC ini bentuknya macam-macam ya. TR tuh ya, bentuknya kalau kurva demand-nya bentuknya itu downward sloping ya, yang Anda kenal itu. Kalau kurva demand-nya seperti ini ya, maka TR-nya seperti ini. TR seperti ini. Ya, seperti TR-nya. Nah, tapi kalau kita kurva yang tadi, yang pasar persaingan sempurna tadi, kan dia bentuknya seperti ini. Nah, ini kan, ini diamnya seperti ini. Kalau diamnya seperti ini, maka TR-nya seperti ini. Nah, ya, karena TR itu adalah TR itu adalah P kalikan Q, ya kan? Di mana P di sini adalah fungsi demand, ya. Jadi dia akan dikuadratkan. Jadi kalau ini kan uh, bentuk pertamanya sudah dalam bentuk persamaan kuadrat, persamaan linear dikalikan sama Q-nya kuadrat. Jadi TR-nya jadi persamaan kuadrat. Oke, jadi ya. Jadi oke. Jadi intinya gini. Oke, kita akan profit itu jadi kalau suatu perusahaan itu berproduksi, ya kan, TR-nya bisa naik, bisa turun, tergantung posisinya di mana kan. Posisinya kan ya ada tahapan ya di sini kan ya. Ini kan key kan di sini. Ya, ini kan key. Kalau key-nya ditambah, dia bisa naik, TR-nya naik, meningkat, terus sampai di sini TR-nya turun, ya kan? Nah, ya kan. Intinya seperti itu. TR-nya sama TC-nya itu bisa naik. Nah, kalau kita mau memaksimalkan profit, uh, kita pakai bantuan M tadi. Kita ini kalau gitu, kalau ini seperti ini maka marginal profit, ini saya kembalikan lagi warnanya hitam, marginal profit ya, atau tambahan profit adalah marginal revenue dikurangi sama marginal cost, ya kan? Nah, kalau MR dikurangi MC, kalau kalau marginal profit itu sama dengan positif, ya, artinya ada tambahan keuntungan buat perusahaan, ya kan? Selama MR-nya ini kan em, marginal profit positif itu ketika MR lebih besar daripada MC. Nah, itu akan seperti itu kan, akan mencapai akan ada tambahan keuntungan. Ya, jadi profitnya nambah terus. Ya, kalau marginal profitnya positif artinya profitnya nambah terus gitu kan. Nah, ini terjadi ketika MR sama dengan MC, ya kan? Nah, eh, itu akan apa namanya MR itu, tapi ada kecenderungan bahwa MR itu bisa turun. Ya kan, kalau ini kan TR ya, ini kan ini tadi D ini TR. Kalau kita lihat eh, fungsi MR seperti ini. Nah, ini MR. MR tuh kayak gini, ya MR. Ini MR. Jadi MR tuh punya zona positif, punya 0, ya, punya zona negatif. Nah, MR itu seperti itu. Oh, TR-nya seperti ini ya. Kalau TR-nya ya TR-nya seperti TR normal, TR yang kurva demand yang down sloping, maka MR-nya seperti ini MR-nya. Ya kan seperti ini, positif. Bahkan kalau mau lebih rigid lagi, lebih sebenarnya tuh di sini dia. Nah, kalau mau digambar jadi satu kurva, dia di sini. Di sini. Nah, ini MR. MR di sini. Jadi dia itu akan sama dengan 0 ketika TR-nya mencapai maksimum. Ya, setelah itu dia MR-nya negatif, gitu kan. Nah, jadi MR ini apa namanya bisa berkurang terus ya. Sedangkan marginal cost, kita lihat kurva marginal cost itu kalau Anda belajar kemarin waktu itu kan dia marginal cost di sini, MC kan gini. Ya, dia turun terus naik kan ya, karena kan menunjukkan the law of diminishing return kan. MC itu adalah kebalikan dari marginal product kan. Jadi dia apa namanya seperti ini tuh cost-nya turun terus naik kan. Jadi yang satu turun, yang satu naik. Jadi artinya ini kan quantity. Jadi marginal cost itu sifatnya semakin besar kuantitinya, dia akan cenderung naik ya, dengan penaikan quantity. Kalau marginal revenue ini quantity di sini dia akan cenderung turun ya.
sorry, MR itu eh, eh, sorry, jadi MC itu akan cenderung naik dengan kuantiti yang semakin besar. Nah, kalau marginal revenue sebaliknya, dengan kuantiti yang semakin besar, MR-nya cenderung turun, ya kan, turun terus gitu kan. Jadi yang ini MR-nya turun, ya, yang ini MC-nya naik, ya kan. Artinya kalau gitu yang satu turun, yang satu naik kan lama-lama gap-nya semakin kecil kan. Karena revenue turun, ya kan, cost-nya naik, maka marginal profit-nya lama-lama akan mengecil, ya kan? Selama pertambahan output itu masih bisa menghasilkan marginal profit positif, maka perusahaan harusnya tetap memproduksi, ya kan? Kapan perusahaan itu harusnya berhenti berproduksi? Ketika marginal profit-nya sudah sama dengan nol. Artinya apa? Tambahan produksi tidak lagi menghasilkan tambahan profit. Nah, kalau marginal profit sama dengan nol, nah sini ya. Kalau marginal profit itu, aduh sorry. Kalau marginal profit sama dengan nol, apa artinya? Sini ya. Kalau marginal profit itu sama dengan nol, ya artinya berarti kalau gitu MR dikurangi MC itu sama dengan nol, ya kan? Alias MR sama dengan MC. Nah, inilah kenapa MR sama dengan MC dijadikan suatu kaidah untuk menentukan, oh ini loh, kalau maksimum profit, ya ketika MR sama dengan MC itu adalah saat di mana maksimum profit karena tambahan output tidak lagi menghasilkan tambahan profit. Apa yang terjadi ketika perusahaan memutuskan terus menambah output setelah MR sama dengan MC? Nah, setelah MR sama dengan MC, yang terjadi ialah apa? Yang jadi ialah R-nya akan lebih kecil daripada MC. Ya, karena dia kan MR tuh sifatnya turun kan, MC naik, ya kan? Naik yang satu turun, yang satu naiknya sama dengan nol. Kemudian habis besarnya sama, ya kan? Ketika dipasangin lagi, maka MR-nya akan lebih kecil daripada MC. Ya, kalau MR-nya lebih kecil daripada MC, maka MR dikurangi MC akan menghasilkan nilai yang negatif. Ya, negatif. Nah, artinya kalau marginal profit-nya lebih kecil dari nol alias negatif. Artinya apa? Malah mengurangi profit. Ya kan, tambahan profitnya negatif. Jadi nggak nambah, malah mengurangi profit. Ya, jadi gitu. Jadi apa namanya? Kenapa kemudian MR sama dengan MC dijadikan kaidah untuk menentukan maksimum profit? Ya karena sebelum MR sama dengan MC itu MR-nya lebih gede daripada MC-nya. Artinya tambahan produksi akan menghasilkan marginal profit yang positif. Ya, marginal profitnya masih positif ini tadi, marginal profitnya masih positif ketika marginal profit masih positif, ya ketika eh, belum MR sama dengan MC. Nah, ketika produksi terus ditambah, maka ini MR akan turun, MC akan terus naik. Jadi marginal profitnya makin lama makin kecil, tapi tetap positif gitu loh. Sampai mencapai MR sama dengan MC. Nah, di sini sudah nggak ada lagi kalau MR sama dengan MC, maka marginal profit sama dengan nol, ya. Marginal profitnya sama dengan nol, nggak ada tambahan profit. Nah, kalau dipaksain lagi berproduksi selepas ini, yang terjadi adalah MR-nya akan lebih kecil daripada MC-nya, maka akan menghasilkan marginal profit yang negatif, malah mengurangi profitnya gitu lah. Maka apa namanya kaidah kapankah profit maksimum terjadi? Saat perusahaan berproduksi, saat produksi perusahaan menghasilkan MR sama dengan MC, gitu ya. Ya karena kenapa kok jadi bukan MR sama dengan MC itu tuh hanya kaidahnya di sana. Yang kita lihat itu adalah berapa output yang akan memaksimumkan profit. Nah, output yang memaksimumkan profit adalah
output yang apa tingkat output di mana MR sama dengan MC. Itulah tingkat output yang akan memaksimumkan profit ya. Karena MR dan MC ini dipengaruhi sama output ya kan. Kalau MR itu semakin ditambah itu outputnya cenderung semakin turun ya kan MR itu seperti ini. MR itu dipengaruhi sama output. Semakin besar apa namanya output, MR-nya semakin kecil ya. Kalau MC juga gitu, MC juga dipengaruhi sama output. Semakin besar output ya, semakin banyak produksinya, MC-nya semakin tinggi ya, semakin ke atas gitu. Seperti itu. Ya, itu kaidahnya. Oke, sekarang kembali lagi. Kembali lagi ke konsep P sama dengan MC. Ya, oke ya. Jadi kan kaidah umumnya kan MR sama dengan MC. Ini adalah kaidah umum berlaku di semua pasar, mau pasar apapun, mau pasarnya itu ini akan selalu berlaku. MR ini adalah kaidah untuk maximum profit. Max profit ya. Max profit jadi di sini ya. Nah, apa namanya? Khusus di pasar persaingan sempurna ya, khusus persaingan sempurna itu ada P sama dengan MR ya kan. Ya, kalau P sama dengan AR ini kan semua berlaku ya. Semua pasar tuh P sama dengan apa namanya AR ya kan. Kalau eh, P sama dengan MR ini khusus di pasar persaingan sempurna ya kan. Kenapa? Kan tadi margin revenue adalah berapa sih tambahan revenue yang didapat perusahaan ketika perusahaan menambah satu unit produksi. Nah, karena di pasar persaingan sempurna itu kurva demand-nya itu bentuknya kayak gini ya, kalau kita lihat tadi ya, kita gambar biar konkret, tak kasih gambar aja. Jadi kalau di pasar persaingan yang nggak sempurna kayak gini, kurva demand itu, ya kan? Ini artinya apa kalau kayak gini? Artinya perusahaan itu bisa mempengaruhi harga. Kalau perusahaan bisa menurunkan harga dengan memproduksi banyak. Kalau dia memproduksi banyak, dia bisa menurunkan harga. Ya. Sebaliknya kalau perusahaan mau misalnya nakal, mau naikin harga, dia bisa mengurangi produksi, sengaja dikurangi produksinya, dibuat langka barangnya sehingga harganya naik, ya kan? Nah, ini di pasar persaingan nggak sempurna seperti ini, ya. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna, ya, persaingan sempurna kayak gini, sempurna kan dia flat, jadi gini. Nah, ya kan? Artinya berapapun yang diproduksi harganya tetap sama, mau produksi P-nya tetap segini ya kan. Harganya berapa 10 misalnya, mau 10.000 ini mau berapapun produksinya tetap sama. Oke ya. Nah, kembali lagi ke sini, dihubungkan sama konsep ini apa? Hubungannya sama konsep ini. Hubungannya ialah ketika ini kan MR adalah berapa tambahan pendapatan yang didapat oleh perusahaan dari tambahan satu unit produksi, ya kan? Ya karena harga nggak berubah ya harga itu sendiri, ya kan? Kalau kalau apa namanya di pasar persaingan apa namanya pasar persaingan tidak sempurna, kayaknya P itu lebih besar daripada MR. Kenapa kok gitu? Iya, karena kan nanti apa namanya MR yang baru, tambahan revenue yang baru terjadi pada tingkat harga yang lebih rendah kan kayak gini, ya kan? Jadi tambahan kalau misalkan di sini kan kalau dia tambah satu unit ya, yang di sini kan ya tambah satu unit kan di sini. Nah, ini kan menghadap ini. Nah, ini P adalah MR ya kan. P yang baru ini adalah MR ya kan karena tiap tambahan produksi akan mengurangi harga. Makanya P-nya akan lebih besar daripada MR. MR ini adalah tambahan revenue yang baru terjadi di tingkat harga yang baru yang lebih rendah. Makanya ya, itu kalau di apa namanya di pasar persaingan tidak sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna apa P sama dengan MR ya kayak gitu P sama dengan. Jadi berapapun tambahan outputnya itu akan harganya sama. Oke, jadi karena P sama dengan MR, maka kalau disubstitusikan ke sini ya dapatnya ialah P sama dengan MC. Nah, itu kenapa kaidahnya seperti ini di
pasar persaingan sempurna. Jadi persaingan sempurna profit maksimum jadi saat P sama dengan MC, harga sama dengan marginal cost, ya. Seperti itu. Oke, kita kembali sekarang ke slide. Oke, ya, kembali ke slide ya. Sekarang kita kembali ke slide. Jadi itu ya, maksimum profit jadi saat P sama dengan MC atau MC sama dengan P sama aja. Oh, sorry, pause ya ini. Oke, jadi di sini ya, jadi P sama dengan MC itu adalah, atau MC sama P adalah kaidah maksimum profit di pasar persaingan sempurna. Dan pada persaingan sempurna, profit jangka panjang itu akan normal ya. Dalam jangka pendek bisa normal profit. Oh ya, ada namanya ada tiga ya, apa namanya, ada super normal profit. Itu super normal itu ketika profitnya positif ya. Normal profit sudah ketika profitnya 0 ya di pasar persaingan sempurna. Kenapa kok seperti itu? Ingat bahwa dalam normal profit itu belum tentu nggak ada profit dalam bentuk moneter ya, karena kita dalam ekonomi kan kita juga ngitung opportunity cost gitu loh. Jadi walaupun dia itu 0 tapi masih ada nilai moneternya gitu loh. Tapi sudah dikurangi sama opportunity cost-nya sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, jadi perusahaan akan berproduksi di P sama dengan MC ya, kalau dia mau mau mencapai maksimum profit ya kan. Maka P itu bisa macam-macam. P bisa terjadi di sini ya kan, di sini dan di sini. Ingat, P itu sama dengan kurva demand ya. Price itu sama dengan, karena demand-nya itu demand-nya itu flat kan, jadi P itu ya demand. Jadi P sama dengan demand. Ya, ini kan harga 60, ini kan demand-nya gini straight. Di satu, harga 40 seperti ini, harga 35 seperti ini. Jadi kita lihat P sama dengan MC berarti di sini kan. Nah, ini kan P sama dengan MC di sini, P sama dengan MC di sini ya. Ya kan? Nah, jadi kurva demand itu adalah titik-titik sepanjang MC. Ya. Jadi price-nya bisa terjadi dimanapun kan di sepanjang kurva MC. Jadi kurva marginal cost itu adalah supply curve. Ya, supply curve adalah kurva marginal cost. Ya. Karena kaidah P sama dengan MC. Ya, jadi ini adalah perusahaan akan memproduksi sebesar ini. Setiap harga dia lihat MC-nya berapa. Ya. Oh, ketika harga sekian, MC-nya sekian, maka perusahaan akan produksi sebesar sekian. Ya kan? Ketika harga sekian, MC-nya sekian, maka di sini. Ketika harga sekian, ya kan, dia akan produksi sebesar ini. Ya. Jadi ini karena kaidah P sama dengan MC, maka kurva supply ya, marginal cost itu adalah supply curve dari suatu perusahaan ya gitu. Nah, kurva supply kan kurva yang menghubungkan antara harga dan jumlah yang diproduksi perusahaan. Nah, perusahaan memproduksi dengan menggunakan kaidah P sama dengan MC gitu loh. Maka itu MC itu adalah menunjukkan marginal kurva supply-nya. Nah, ini perlu dicatat ya. Jadi kalau kita mau menghitung profit gimana? Profit itu dihitung dengan melihat jarak antara P sama AC ya kan, karena ingat, P tadi kan adalah price kan, revenue per unit. Average AC adalah average cost ya. Misalnya tadi ya, ini 60 nih ya. 60 ya kan, 60, maka perusahaan akan produksi di sini. P sama dengan MC. Ini adalah level di mana perusahaan berproduksi. Nah, gimana profit pada titik ini? Profitnya lihat pada produksi sebesar ini, berapa average cost-nya? Average cost-nya sebesar ini. Nah, ini average cost-nya. Ya kan? Nah, berarti ini di sini ada harga, price, ya, ini ada average cost. Jadi gap-nya itu adalah P dikurangi AC, itu adalah profit per unit. Nah, ini adalah keuntungannya. Ya kan? Barang ini, misalnya average cost-nya jadi 300.000. Ya kan? Average cost-nya. Berapa price-nya? Price-nya 350. Nah, itu kan 350 dikurangi 350.000. Berarti ini keuntungan per unitnya adalah 50.000 gitu ya.
lihat average cost-nya. Jadi kalau gitu dengan konsepsi seperti itu, maka kita lihat bahwa ketika P-nya itu terjadi di atas ketika karena P sama dengan MC ya, karena P sama dengan MC, maka sepanjang kurva MC ini adalah apa namanya kurva demand, ya kan? Nah, ketika apa namanya MC-nya di atas AC itu akan mengalami profit. Nah, ketika MC sama dengan di sini, ketika warnanya ganti warnanya biar kelihatan, ganti warna hijau. Nah, ketika P-nya di sini, ya kan, karena P sama dengan MC ya, ketika MC sama dengan AC, ini adalah titik di mana profit sama dengan nol. Ya, zero economic profit terjadi ketika P sama dengan AC sama dengan MC di sini, ya kan? Karena apa namanya? Karena P sama dengan MC kan, P sama dengan MC sama dengan ketika MC sama dengan AC sampai sama dengan AC gitu kan. Karena MC sama dengan P gitu. Jadi di titik inilah, titik ini ya kan, karena kan price-nya berapa? Price-nya sama-sama sama average cost-nya. Nah, kalau di atas ini ke sini ya. Nah, di sini masih ada gap di sini kan. Kalau di titik ini dia profitnya nol. Nah, kalau di bawahnya gimana? Kalau apa namanya harga terjadi di bawah sini, misalnya bisa nggak? Jadi bisa kan harga terjadi misalnya di bawah sini. Nah, harga di sini. Harga di sini gimana? MC-nya sedang di bawah AC, ya. Jadi P-nya lebih kecil daripada AC-nya, ya kan? Price-nya berapa Pak? Price-nya ini akhirnya 200.000. Berapa biaya per unit produksinya? Ini 300.000 loh. Berarti ada rugi dong, rugi 100.000 ya kan? Dia produksinya 300, tapi harganya 200.000 ya kan? Nah, jadi gitu ya. Jadi ini pentingnya mengetahui antara MC dan AC di pasar persaingan sempurna. Ini saya ulang lagi ya. Jadi ketika pasar perdagangan sempurna, P itu sama dengan MC. Jadi perusahaan akan memutuskan produksi dengan melihat apa namanya berapakah nilai MC-nya ya. Tiap harga yang terbentuk akan dilihat berapa MC-nya, baru dia ini price-nya segini ya kan, harga segini berapa ini MC-nya. Setelah ketahui MC-nya berapa ya. Jadi ini keputusan ini adalah keputusan perusahaan memproduksi dipengaruhi oleh P sama dengan MC. Ini adalah yang digunakan perusahaan untuk menentukan jumlah produksi ya. Nah, tapi kemudian tidak semua harga menghasilkan profit, ya kan? Ketika harga terbentuk saat MC lebih besar daripada AC, MC-nya lebih gede di atasnya AC, itu akan menghasilkan profit. Tapi ketika harga terbentuk saat MC sama dengan AC, profitnya sama dengan nol. Karena AC karena P sama dengan MC kan. Nah, ketika harga terbentuk saat AC di atas ini, AC di atasnya MC itu akan menghasilkan kerugian gitu ya. Dan yang menarik sini, ini selalu ya, MC akan memotong AC di saat AC minimum itu terjadi di semua pasar, nggak perlu pasar apa, ya. Oke, sekarang ngomong soal rugi. Apakah perusahaan terus beroperasi ketika misalnya harga terbentuk di bawah AC? Itu pertanyaannya. Apakah perusahaan terus kan katanya maksimasi profit? Ya. Nah, jawabannya dalam jangka pendek iya. Ya, jadi jangan walaupun dia loss, tapi nggak akan shutdown. Apakah perusahaan akan shutdown? The answer is no, tidak ya. Perusahaan akan terus memproduksi meskipun dia itu rugi, tapi dicoba untuk diminimumkan kerugiannya sampai dia menyentuh namanya shutdown point. Apa shutdown point kita bahas di next slide. Nah ini ya. Jadi ini adalah kurva yang tadi ada MC ya, ada MC, ada AC, sekarang ada lagi namanya AVC ya. Average variable cost kan AC itu kan dapat dari TC ya. Ya TC total cost ya kan itu adalah sorry kok total cost sih harusnya itu bentar. Sorry saya hapus dulu ya. Oke, jadi average cost itu didapat dari total cost dibagi sama quantity, ya kan? Average cost biaya per unit.
berapa biaya total perusahaan dibagi sama berapa total produksi perusahaan, dapat biaya per unit. Ya, nah kita kan belajar bahwa total cost itu ada dua komponen. Dia punya komponen fixed cost, ya, fixed cost adalah cost yang tidak dipengaruhi oleh output, berapapun produksinya dia akan sama variable cost. Variable cost ya ini adalah cost yang sifatnya variabel, jadi dia dipengaruhi sama output, ya. Kalau produksinya banyak, ya costnya mahal. Kalau produksinya sedikit, costnya sedikit, ya. Fixed cost itu seperti kayak biaya sewa gedung. Sewa gedung-gedung itu mau dipakai produksi, mau libur, tetap bayar per bulannya, kan bayar sewa. Kalau variable cost itu kayak bahan baku gitu kan. Kalau nggak ada produksi ya nggak akan dipakai, ya kan. Kalau produksinya banyak ya bahan bakunya banyak dipakai, itu variable cost. Oke, jadi kalau total cost itu ada average cost-nya, maka dengan konsep yang sama kita juga bisa ada yang namanya average variable cost. Ya. Ada juga average fixed cost. Ya. Jadi kalau namanya AVC itu adalah total variable cost dibagi sama quantity, ya kayak gitu. Ini kalau ini dibagi sama Q semua keluar tuh nanti, ya dibagi sama Q semua, ya kan, keluar ada yang namanya average variable cost, ya kan, ada yang namanya uh, average fixed cost, ya seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi ini average variable cost akan di bawah average cost. Nah, make sense ya, karena kan average cost adalah penjumlahan dari average fixed cost ditambah average variable cost, ya kan. Maka AC akan selalu di atas average variable cost AVC. Ya. Nah, gap antara AC dan AVC adalah average fixed cost, ya kan? Average fixed cost itu gapnya adalah average fixed cost-nya tadi, ya kan? Oke, paham ya di situ ya. Jadi AC adalah TC dibagi Q. TC adalah fixed cost ditambah variable cost. Average variable cost dibagi sama Q. Jadi gapnya itu adalah average fixed cost. Oke, tadi ya. Nah, tadi sama ya. P itu kan kayak gini. Tadi kan apa namanya? P itu bisa terjadi di mana aja sepanjang MC. Nah, ketika P itu terjadi pas di perpotongan MCAC itu akan menghasilkan zero profit, ya. Zero profit terjadi di sini, zero profit, ya, di M ini. Ya, zero profit. Ketika apa namanya? MC sama dengan AC. Nah, di bawah ini ketika harga terbentuk di bawah MC sama dengan AC itu akan menghasilkan rugi, ya kan. Ini di atasnya itu positif profit, ketika pas di situ, pas di MC sama AC itu adalah zero profit, di bawahnya adalah rugi. Nah, ketika perusahaan rugi apakah berhenti? No, ya. Dalam short run, in the short run harga di atas shutdown point, ya, perusahaan akan terus berproduksi sepanjang MC curve-nya. Terus berproduksi walaupun dia rugi, ya kan? Kenapa? Karena apa namanya? Ini kan ruginya, ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih ini shutdown point? Shutdown point itu adalah perpotongan antara MC, ya, ini shutdown point, ya. Ini M apa namanya? M ini M aksen, ini shutdown point. Jadi shutdown point ialah kondisi apa? Kita kasih warna merah ya biar itu. Jadi shutdown itu adalah kondisi di mana P, ya, sama dengan average variable cost. Ini adalah kondisi shutdown point. P sama dengan average variable cost di titik ini, ya. Ini adalah P sama dengan average variable cost. Itu yang disebut dengan shutdown point. Ya, ini. Oke. Nah, kenapa kok kayak gitu? Nah, karena gini, ingat tadi kan, ini kan gap antara AC dan AVC ini tadi masih enggak? Ini gapnya ini itu adalah average fixed cost. Ya kan? Ya. Jadi, ya, ketika ini kan berarti gapnya ini adalah gap average fixed cost, ya kan? Berarti ini ruginya, ya, ruginya ini itu artinya apa? Dia itu sepanjang dia masih bisa membayar variable cost, ya. Ketika dia masih bisa membayar variable cost, perusahaan masih bisa berproduksi, ya kan, beli bahan baku, beli ini, ya.
Ketika titik di sini itu adalah dia adalah artinya kerugiannya itu sudah sebesar average fixed cost-nya. Di titik ini, di titik sudden point, kerugian dia sudah sebesar average fixed cost-nya. Ya. Ketika perusahaan itu rugi, kan artinya dia tidak bisa menutupi semua cost-nya, ya kan? Cost ada dua, ada fixed cost, ada variable cost, ya kan? Ketika dia kerugiannya masih di atas sudden point, artinya dia bisa memilih nih, fixed cost sama variable cost ini mana mau ditutup, ya kan? Nah, selama dia bisa menutup average variable cost-nya, terus berproduksi. Ya. Tapi ketika dia P sama dengan AVC, ketika P sama dengan AVC, ini artinya apa? Artinya kerugiannya sudah sebesar average fixed cost-nya. Ya. Nah, tapi dia masih bisa berproduksi apa namanya menutup average variable cost-nya. Nah, tapi kalau dia jatuh di bawah ini, di titik di bawah sini, ya di bawah sini, sudah dia udah apa namanya bahkan variable cost-nya pun dia nggak bisa bayar. Nah, kalau variable cost-nya nggak bisa bayar ya gimana dia bisa berproduksi, ya kan? Misalnya kita mau ngomongin, oke, yang gampang aja orang jual bakso gitu kan. Dia mungkin ada biaya tetapnya mungkin dia bayar sewa gerobak gitu kan, ya kan. Terus apa namanya dia biaya variabelnya apa ya? Ya bikin beli daging, beli tepung untuk produksi bakso. Kalau dia rugi ya, dia mungkin oke lah, aku ngutang dulu nggak bayar sewa gerobak gitu kan. Tapi kalau kerugiannya itu nggak bisa buat dia beli bahan baku, gimana dia bisa produksi? Gitu. Itu kenapa P sama dengan AVC itu disebut dengan shutdown point, ya kan? Karena titik adalah titik kritikal. Artinya di bawah titik ini perusahaan harus tutup karena tidak bisa memenuhi apa namanya variable cost-nya, ya. Kalau di atas ini dia itu masih bisa menutupi variable cost-nya. Jadi dia mengorbankan fixed cost-nya. Oke, ya misalnya kayak perusahaan tadi pabrik, oke lah nggak bayar listrik apa, nggak bayar air nggak apa-apa dulu. Ya, apa namanya? Oh sorry, bayar listrik ya. Yang fix apa yang fix? Sewa gudang itu nggak bayar dulu nggak apa-apa. Tapi masih bisa membayar output yang variabel. Gitu. Itu kenapa P sama dengan AV itu disebut dengan shutdown condition. Titik di mana dia masih bisa menutupi titik suatu kondisi di mana dia masih bisa menutupi biaya variabelnya atau biaya produksi variabelnya. Ketika di bawah titik itu dia nggak bisa, sehingga harus tutup. Ya. Itu logikanya. Oke, terus sekarang kita lihat ya ini tadi kan adalah di level individu ya. Yang ini level individu. Jadi from A, from B, from C ini adalah kurva di level individu ya. Ini adalah apa from A, ini from B. Uh, yang namanya kurva supply market adalah penjumlahan dari masing-masing perusahaan menjadi namanya market supply ya. Itu gampang. Jadi kalau kita bikin gimana market supply, jumlahkan aja semua kurva pelaku atau pengusaha dalam masa tadi dapatlah market supply. Oke, di ini kita bahas juga konsep short run, long run. Kalau bahas di produksi juga ada ya. Short run ada ketika semua ada input yang sifatnya fix, ya kan. Long run ketika semua input itu variabel. Nah, biasanya yang kita anggap fix dalam jangka pendek itulah capital ya. Jadi short run ya, short run equilibrium adalah ketika output must use the same fixed amount of capital. Jadi suatu periode di mana perusahaan itu harus menggunakan capital dalam jumlah yang fix ya. Long run ialah ketika ini long run ya, long run ketika capital dan all other semua faktor yang lain, modal dan lain-lain itu variable ya, nggak ada input yang fix, semuanya variable dan free entry, free exit ya, masuk dan keluar dari industri. Ya. Nah, dalam jangka panjang ya, dalam jangka panjang semua cost itu variabel ya, nggak ada cost yang fix ya. Makanya oke, tadi dalam jangka pendek oke perusahaan bisa rugi nggak masalah ya. Tapi dalam jangka panjang ya nggak akan lah perusahaan mau rugi dalam jangka panjang ya. Jadi dalam jangka perusahaan hanya akan berproduksi ya hanya ketika harganya itu sama dengan atau di atas apa namanya zero profit condition ya. Ketika P sama dengan AC ya kan. P sama dengan AC kan zero profit kan ya, price itu harganya jadi berapa harganya Pak? Harganya 300.000. Berapa biaya produksi per unit? Harganya Pak 350.000 harganya ya.
Ya, 350.000 misalnya, 350.000. Berapa cost per unitnya? 300. Nah, ada keuntungan 50.000. Itu minimal berapa ini harganya 300.000. Berapa cost per unitnya 300.000? Zero profit. Ya kan enggak apa-apa gitu. Ya, jadi itu jadi long run ya, long run price, harga jangka panjang ya. Long run price must be equal to, jangka panjang harganya harus sama dengan atau di atas above total long run average cost ya. Itu kondisi jangka panjang. Jadi nggak bisa rugi, jangka panjang harus untung, harus normal profit atau untung ya. Jadi apa namanya, zero profit long run equilibrium, P sama dengan MC sama dengan minimum long run AC ya. Jadi AC, hard AC minimum ya kan. P sama dengan MC sama dengan minimum long run AC ya, karena AC itu kan minimumnya ya, jadi minimumnya AC. Karena MC sama dengan AC saat AC minimum ya. Jadi the long run equilibrium in a perfect competitive industry is therefore no economic profit ya. Jadi dalam pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek itu bisa terjadi profit atau rugi, tapi jangka panjang itu no economic profit ya, atau zero economic profit ya. Karena itu konsekuensi dari free entry free exit tadi ya kan. Jadi ketika perusahaan itu misalnya menguntungkan, bahkan akan menarik, ini kan free entry kan, orang bisa masuk bebas, oh masih ada profit, orang masuk, akhirnya pemain pasar semakin banyak, profitnya tertekan. Nah, sampai kemudian profitnya sampai dengan nol. Kalau zero economic profit, nggak ada insentif buat perusahaan lain masuk ke pasar. Sebaliknya ketika rugi membuat perusahaan keluar dari pasar. Rugi, keluar saja. Yang terutama yang udah mencapai certain point, keluar. Kalau semakin ketika firm yang keluar, kompetitornya berkurang, akhirnya harga apa namanya, price-nya mulai naik kan, karena barangnya langka. Kalau produksinya sedikit kan kuantitasnya berkurang, harganya naik sampai kemudian mencapai zero economic profit. Jadi nggak rugi lagi, baru berhenti keluar pasar. Jadi zero profit itu adalah kondisi masih jangka panjang di pasar persaingan sempurna. Ya, ini long run industry supply ya. Jadi ini efek dari peningkatan dalam demand ya. Different time periods ya. Jadi dalam jangka pendek ya, karena ada output yang fix ya. Ketika ada peningkatan demand itu akan menaikkan harga. Ya kan, naiknya lumayan dramatis nih dari sini ke sini kan ya. Akan naik karena ada apa namanya peningkatan demand. Tapi jangka panjang kurva supply cenderung lebih elastis ya, dengan lebih datar ya, yang ininya lebih. Di SS nih short run, SL supply short run, SL supply long run ya, dia cenderung lebih elastis. Jadi dia kenaikan harganya cenderung lebih sedikit, ya kan, lebih tipis naik harganya ya kan, karena dia bisa apa namanya sekarang semua inputnya variabel, bisa nambah mesin, nambah ini, sehingga bisa menyesuaikan kapasitas produksi. Ya, jadi dalam jangka panjang supply itu cenderung lebih elastis, lebih datar. Jangka panjang cenderung lebih level industri ya. Kalau level perusahaan kan semua sama, semuanya kan apa namanya, semuanya itu horizontal. Tapi di level industri itu seperti ini. Jadi level industri supply yang short run cenderung inelastis, yang long run cenderung lebih elastis. Jadi harganya cenderung lebih tipis naiknya daripada yang jangka pendek, lebih banyak, lebih tinggi naiknya. Nah, long run industry supply depend on the cost condition. Jadi kalau perusahaan itu inputnya memang semua bisa ditambah, maka dia kayak gini supply-nya. Dia cenderung konstan bahkan ya, nggak ada perubahan harga. Tapi kalau dia itu ini ada menggunakan spesifik faktor, ada faktor spesifik yang emang nggak bisa ditambah. Nggak, tadi kan capital, oke, capital tuh bisa ditambah, cuma butuh waktu. Kalau perusahaan menggunakan spesifik faktor yang sifatnya spesifik nggak bisa ditambah. Misalnya dia produksi misalnya tembakau tertentu ya, jenis tertentu, itu hanya bisa tumbuh di lahan tertentu, misalnya lahan berapa hektar di Sumeneb misalnya. Nah itu nggak bisa ditambah emang, karena spesifik doang, nggak bisa menambah jumlah lahan karena ya adanya cuma segitu gitu loh. Ya, kalau gitu maka dia akan cenderung naik yang jangka panjang ya. Nggak, karena ada yang spesifik faktor yang tidak bisa, nggak ada lagi suplainya. Tapi kalau dia sifatnya ada suplainya,
sorry, ada inputnya, ada fix inputnya, bisa ditambah, tapi butuh waktu. Itu kayak gini bentuknya ya. Jadi apa, ada input yang fix, tapi ada input yang fix bisa ditambah, butuh waktu, itu seperti ini. Tapi kalau ada input yang fix dan tidak bisa ditambah, emang sebenarnya unik kayak gini ya, ini kayak gini dia akan terus naik ya harganya. Karena ada input yang spesifik yang nggak bisa ditambah. Nah sekarang ada kasus spesial ya, ini case spesial case dalam competitive market. Ada perusahaan yang nih apa namanya kayak gini, constant cost supply, supply-nya bersifat konstan. Nah kalau kayak seperti ini maka perubahan demand nggak akan mempengaruhi harga karena cost-nya konstan. Ini silahkan dibaca di textbook ya, industri apa sih yang punya sifat seperti ini, constant cost supply ya. Jadi peningkatan demand nggak akan mempengaruhi harga. Ini biasanya kalau yang besar-besar ya kayak PLN gitu ya, mungkin industri-industri besar baja mungkin begitu. Nah ada juga yang seperti ini. Ini kalau gini increasing cost dan diminishing return. Jadi kalau demand-nya naik ya, jadi artinya kan peningkatan kapasitas produksi itu nggak mempengaruhi harga, ya kan? Harganya konstan. Ya kan? Kalau di sini peningkatan demand, perusahaan diminta produksi lebih banyak itu mempengaruhi, itu bikin cost-nya dia naik. Biaya produksi naik, maka dia akan minta harga yang lebih tinggi ya. Ini increasing cost supply, diminishing return ya. Jadi kalau ada increasing cost supply itu menunjukkan jadinya the law of diminishing return. Jadi dia meminta harga yang lebih tinggi untuk produksi yang lebih besar. Nah, juga seperti ini, fixed supply ya. Kalau suatu perusahaan menghadapi fixed supply gini ya, maka ini disebut dengan economic rent ya, apa profitnya. Ini kayak tanah misalnya gitu kan. Gitu. Jadi ini akan menghadapi economic rent. Silakan dicari ya, ini apa artinya economic rent tadi ya. Economic rent itu adalah masalah ada harga yang terbentuk ketika suatu pasar di mana suplainya itu fix, itu maka itu disebut dengan harganya disebut dengan economic rent gitu. Ini juga ada yang namanya kasus di pasar tenaga kerja, itu suplainya seperti ini ya. Karena ini kan pekerja ya, pekerja ini kan harganya. Jadi backward bending ini labor supply yang dipakai kan ya, betul betul Mas ya. Jadi kalau upahnya naik, pekerja cenderung mau menambah jam kerja. Tapi kalau udah terlalu tertentu, udah cukup tinggi upahnya, justru pengennya malah ngurangi jam kerja, ya kan? Kalau semakin tinggi setelah titik ini peningkatan apa namanya upah malah justru malah membuat orang malah mengurangi jam kerja karena mau bersantai menggunakan income-nya untuk waktu-waktu luangnya dia gitu kan. Jadi ini. Tapi sebelum titik ini peningkatan apa tuh upah memancing orang menambah jam kerja. Setelah titik ini peningkatan upah justru malah membuat orang mengurangi jam kerja. Oke, oke ya, itu ini silakan dibaca tolong dibaca ya. Jadi ini kuliah jangan cuma dengerin ini doang, tapi juga baca buku juga. Nah, jadi kita sekarang ngomongin soal efisiensi dan equity di competitive market ya. Nah, efisiensi yang dikejar dalam pasar trading sempurna itu namanya Pareto efisiensi ya, yaitu suatu kondisi di mana tidak mungkin mereorganisasi produksi atau distribusi yang bisa membuat seseorang itu lebih baik, better off, tanpa membuat orang yang lain itu worse off ya. Jadi sudah mentok ya. Jadi ekonomi sudah semua apa namanya input terpakai. Jadi nggak bisa membuat seseorang individu dan perusahaan menjadi lebih baik tanpa membuat orang yang lain lebih worse off ya, lebih menderita, lebih miskin ya, seperti itu. Oke. Ini disebut juga ini Pareto efisiensi, alokatif efisiensi itu sama aja ya. Jadi under the condition of allocative efficiency, one person satisfaction or utility can be increased only by lowering someone else utility. Dalam konteks allocative efficiency, apa ya, satisfaction, kepuasan seseorang nggak bisa ditambahkan tanpa membuat kepuasan orang lain itu turun, gitu ya. Jadi lebih menderita. Nah, ini dalam pasar persaingan sempurna ada konsep namanya consumer surplus sama producer surplus ya. Jadi ini kan
demand ya, ini kan demand ya, yang sebelah kiri ini demand, ini supply ya. Supply-nya MC sama dengan MS. Kan sudah bilang kan supply-nya dalam pasar manapun ya, itu adalah MC ya. MC itu menunjukkan supply. Nah, ini jadi suatu perusahaan yang warnanya ini abu-abu ini adalah biaya produksi perusahaan ya. Jadi kalau ketika suatu perusahaan ini kan yang ini tuh A, ini B kan udah bicara ya soal produser plus ya. Ini B, C ini kan adalah individu-individu kan. Ini individu satu, ini perusahaan kedua, perusahaan ketiga dan seterusnya ya. Jadi buat perusahaan di sini ini adalah biaya produksinya. Maka kalau harga pasarnya sekian, maka dia dapat consumer surplus sebesar ini. Buat perusahaan ini biaya produksinya sebesar ini. Maka kalau harga pasar sekian, maka dia dapat consumer surplus seperti ini. Maka semua area di bawah ini ya, yang warnanya pink ini yang menunjukkan adalah producer surplus. Surplusnya si produsen. Ya kan, gap antara biaya produksi yang warnanya abu-abu sama harga pasar ya, yang pink ini, pink muda. Yang pink tua ini adalah ini producer surplus ya. Yang ini adalah consumer surplus. Ini adalah willingness to pay dia, ya kan, marginal utility-nya dia, ya kan, dia maunya dia willing to pay sebesar ini, tapi yang harga pasarnya nyata lebih rendah. Ini gapnya, ya. Ini adalah consumer surplus, surplusnya konsumen, karena dia dapat harga lebih rendah daripada yang dia mau bersedia untuk bayar, ya. Seperti ini ya, yang ini ya. Jadi yang ini juga di konsumen pertama, ini konsumen kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah consumer surplus yang di atas equilibrium ini. Oke ya, jadi sedangkan penjumlahan dua-duanya, penjumlahan antara CS dan PS, consumer surplus dan producer surplus, itu adalah namanya economic surplus ya, economic surplus. Nah, kemarin sudah dibahas soal maksimisasi utility atau kita bahas soal demand ya. Maksimisasi utility untuk semua barang terjadi ketika marginal utility untuk barang tersebut dibagi price-nya itu sama untuk semua barang. Jadi untuk tiap rupiah yang dibelanjakan oleh setiap individu ya, untuk tiap rupiah yang dibelanjakan untuk tiap barang itu menghasilkan tambahan kepuasan yang sama. Itu terjadi maksimisasi utility-nya di situ. Nah ini kalau kita many consumers, many market ya, macam-macam barang, maka ini berbagai macam konsumen, berbagai macam produsen. Ya, jadinya nanti ini industri level industri ya. Jadi the perfectly competitive market is the device for synthesizing consumers' willingness ya to pay for good and marginal supply. Ya tadi kan willingness to pay-nya si konsumen ketemu sama marginal cost-nya dari si produsen. Ini kan ini marginal utility ya, ini marginal cost ya. Oke. Jadi the use of MC as a benchmark for efficient resource allocation applicable not just for profit masing-masing firm, but to all economic problem. Jadi dalam semua masalah ekonomi ya, kita mau ngomong apapun nanti ya, soal lingkungan, soal apa, marginal cost itu digunakan sebagai benchmark untuk alokasi sumber daya yang efisien. Ya, menjadi krusial untuk mengetahui marginal cost. Oke, ya, tapi meskipun pasar itu sudah didesain untuk mencapai efisiensi ya, tapi market itu gagal untuk mencapai social optimum level ya, meskipun dia itu efisien ya, tapi ada kegagalan mencapai social optimum. Kenapa? Karena market itu nggak selalu efisien ternyata. Market bisa jadi inefisien karena adanya kegagalan pasar. Misalnya kalau ada kompetisi yang nggak sempurna, ini kita bahas minggu depan ya, ada monopoli, ada kartel, adanya eksternalitas, ya kan? Ada suatu benefit ya, atau yang kita dapat tanpa kita bayar, atau kita dapat harm, dapat suatu bahaya, dapat suatu resiko atau hal yang jelek ya, tapi kita nggak dapat kompensasinya ya terhadap suatu negatif event gitu ya. Yang ketiga ada namanya imperfect information. Kalau nggak simetris informasinya ya, nggak perfect antara produsen dan konsumen, itu
beda jumlah informasi yang dimiliki sehingga bisa nipu ya produsen misalnya lebih mengetahui harga kualitas barang, harga yang jelek dijual sama harga yang bagus. Konsumen nggak ngerti kualitas barang, dia hanya membeli harga yang tinggi padahal itu jelek kualitasnya, itu namanya imperfect information. Public goods ya, ada barang-barang yang dibutuhkan banyak orang tapi nggak bisa dimonopoli apa namanya benefitnya ya, jadi nggak ada yang mau memproduksi gitu kan, kayak jalan raya semua orang butuh tapi nggak ada yang mau memproduksi karena nggak ada yang bisa mengcapture benefit dari itu ya kan, dari jalan tadi. Terus yang terakhir ini yang penting ini adalah distribusi pendapatan itu yang terjadi mungkin sekali tidak socially desirable atau acceptable. Jadi ketimpangan pendapatan jadi itu secara sosial tuh nggak diinginkan atau dianggap nggak pantas gitu. Jadi ada ketidak setaraan atau ketimpangan pendapatan. Itu masalah dalam ekonomi pasar ya. Walaupun dia perfect, tapi ada beberapa hal permasalahan dalam ekonomi pasar, ada kegagalan. Oke, itu penutup materi ke-11 ya. Akan ada kuis setelah perkuliahan. Mohon dipelajari juga bukunya. Jadi saya akan taruh kuisnya sekitar 4-5 jam setelah waktu perkuliahan supaya ada waktu buat kalian juga untuk mempelajari textbooknya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.